ketemu lagi di channel aku, Cinta Delima Channel. Apa kabar semuanya? Nah teman-teman, di video aku kali ini aku mau sharing bagaimana proses menjadi TKI atau TKW yang mau ke luar negeri. Jadi mungkin ada teman-teman yang dari Indonesia yang belum paham bagaimana mau ke luar negeri, cek di video aku ya. Nah yang pertama, teman-teman harus menyiapkan semua dokumen ya, dokumen termasuk akte, terus dokumen dokumen itu surat izin dari keluarga, dari suami, terus kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Setelah itu teman-teman bisa cari sponsor ya, kalau kita nggak bisa pergi sendiri ke PJTKI, tapi kalau teman-teman bisa pergi ke PJTKI oke. Tapi kalau nggak, cari sponsor. Sponsor itu adalah orang yang menghubungkan kita dengan PJTKI. PJTKI itu adalah seperti penempatan ya, penempatan tenaga kerja gitu yang resmi gitu ya. Nanti kita datang ke situ. Nah setelah kita datang ke situ, nanti kita di situ akan di medical dulu ya. Kita akan di medical, kita tuh sehat apa enggak ya, kita dilihat darahnya tuh darah tinggi apa enggak dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman dikira sudah fit, maka kita bisa meneruskan proses berikutnya. Tapi kalau nggak fit ya nggak bisa, pulang lagi ke rumah gitu ya. Jadi setelah itu, setelah teman-teman itu sudah dipastikan udah fit, nanti akan mulai diproses yaitu dokumen paspor ya. Dibikin dokumen paspor, terus biodata kita, nama kita, umur kita experience di luar negeri mana. Kalau nggak experience juga nggak apa-apa ya gitu ya. Pokoknya ada ditulis semua biodata kita, umur kita berapa dan sebagainya gitu ya. Nah nanti setelah itu yang di bagian office ya. Nah dengan berjalannya waktu kita juga belajar bahasa negara penempatan. Teman-teman mau datang ke negara mana? Contohnya kalau mau datang ke negara Hong Kong harus belajar bahasa Inggris atau bahasa Kantonis. Kalau mau pergi ke Singapura harus belajar bahasa Inggris. Kalau mau pergi ke Taiwan harus belajar bahasa Mandarin. Jadi beda-beda ya kayak gitu. Nah selain biasanya kita belajar bahasa di PT situ ya, terus itu juga kita belajar masak, kita diajari bagaimana etika dan kehidupan lifestyle di negara penempatan gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu itu, setelah biodata kita juga itu akan dikirim ke luar negeri dari pihak agensi dari pihak PJTKI Indonesia ke agensi yang ada di negara penempatan gitu. Contohnya aku, jadi biodata aku tadi misalkan Cinta Delima, umur sekian dan sebagainya, itu kalau itu sudah oke semuanya, itu akan dikirim ke Hong Kong. Nah dikirim ke Hong Kong itu dikirim ke agensi yang sudah bekerja sama dengan PJTKI tempat kita daftar tadi gitu ya. Nah nanti di situ akan dipasarkan ya di agensi itu, contohnya Cinta Delima, experience jaga anak, bahasa Inggris Singapura. Nah nanti kalau ada majikan yang data, majikan itu akan mencari TKI-nya itu lewat agensi. Jadi dia akan datang ke kantor agensi. Nah nanti dia akan lihat biodatanya kita, siapa yang cocok dengan kriteria mereka. Contohnya dia mungkin cari yang jaga anak, jadi dia cocok sama aku. Jadi dia mungkin nanti akan udah oke ngambil aku, itu setuju sama aku, itu sama agensi. Nanti akan dicek semuanya tentang majikan. Apakah majikan punya deposit, karena di Hong Kong diwajibkan memiliki deposit sekitar 300.000 dolar Hong Kong, atau kalau uang Indonesia 500 juta ya, kalau mau ngambil TKI ya, karena mereka akan menanggung visa kita gitu. Itu nanti kita juga harus ada akomodasi ya. Kita misalkan nanti kita dikasih tempat tidur, mereka bisa kasih kita makan, mereka ngasih kita tempat tinggal dan sebagainya. Itu kalau semuanya sudah komplit, itu semuanya sudah oke, maka udah deal ya, maka majikan akan bayar kita sama agensi untuk mengurusi visa kita, yaitu kalau majikan itu memberikan sudah setuju kalau kita tuh kerja di rumahnya, jadi kita diberi visa. Jadi yang memberi visa kita itu adalah majikan. Nah nanti bagaimana pengurusan visa ini akan dibantu oleh agensi ya yang ada di Hong Kong itu tadi. Nanti agensi bantu ke imigrasi Hong Kong untuk ngurusi visa aku tadi ya. Nanti kalau visa aku sudah turun, sudah oke, nah nanti akan diinformasikan ke PJTKI yang ada di Indonesia gitu ya. Nah setelah itu nanti dari PJTKI Indonesia itu nanti akan dikasih tahu kalau aku visanya sudah turun, jadi aku akan diterbangkan ke Hong Kong kayak gitu ya. Jadi kalau kita ke luar negeri itu kita perlu visa juga ya, bukan cuma paspor. Nah kalau awal kita datang ke PT tadi, kita ada pertama juga, setelah kita fit maka kita akan dibikinin paspor. Tapi kalau kita di luar negeri, setelah nanti visa kita turun, itu kita juga butuh visa ya kalau di luar negeri ya kayak gitu. Jadi
kita nggak cukup hanya paspor, karena paspor hanya dokumen perjalanan luar negeri, jadi kita juga butuh visa gitu. Nah, setelah visa kita turun, nanti kita akan diterbangkan ke Hong Kong, ke luar negeri di negara penempatan. Nah, setelah itu nanti kita akan diambil, setelah kita sampai Hong Kong, maka kita juga akan dicek dulu ya, kita sehat lagi apa enggak. Jadi kita tuh perlu di medical lagi gitu ya. Nah, setelah kita di medical, biasanya kita kalau kita fit ya, kita langsung diproses ke step berikutnya. Jadi kalau enggak ya kita langsung dipulangkan lagi ke Indonesia. Jadi itulah yang namanya teman-teman kerja ke luar negeri. Tidak seperti yang teman-teman bayangin mudah, langsung mau kerja ke luar negeri langsung bisa terbang, itu enggak. Jadi ada step-stepnya itu yang ribet banget gitu, dan semuanya itu juga melalui melalui penanganan khusus gitu, enggak sembarangan kayak gitu ya. Jadi harus memang ada sesuatu, ada tempat tersendiri kayak office yang ngurusi tentang dokumen kita dan sebagainya gitu, yang paham masalah ketenaga kerjaan, masalah visa kerja dan sebagainya gitu ya. Nah, itu setelah itu nanti kalau visa kita sudah datang, kita terbang ke Hong Kong, maka kita akan di medical ulang. Jadi dipastikan kalau kita sehat. Setelah kita di medical ulang, maka kalau kita fit, kita akan langsung dibawa ke, kalau di Hong Kong dibawa ke tempat bikin KTP ya. Jadi kita harus bikin KTP Hong Kong. Nah, setelah kita bikin KTP Hong Kong, maka itu kita akan langsung dibawa ke finance. Ke finance itu ke tempat itu tanda tangan utang. Jadi selama ini kan kita di PT ya, yang buat bikin paspor, bikin dokumen, buat selama makan kita di PT, terus biaya medikal, terus terbang ke Hong Kong juga itu, terus untuk ya itu kita utang ya, jadi sama mereka kita kan gratis ya. Jadi setelah kita mulai bekerja, maka kita akan membayar lewat gaji kita, di potongan gaji kita selama 7 bulan ya. Kalau aku dulu gitu, 7 bulan $21 Hong Kong. Jadi hampir, kalau uang Indonesia hampir sekitar 40 juta lebih gitu ya aku bayarnya sama mereka. Is okay gitu ya. Tapi alhamdulillah aku tuh berhasil gitu ya. Nah, setelah itu kan kita nanti kita akan dibawa ke finance, tanda tangan utang tadi itu ya, untuk melunasi biaya penempatan kita itu. Nah, setelah itu kita akan pulang lagi ke agensi. Setelah nanti semuanya dokumennya udah oke, baru mungkin majikan akan ambil kita di office-nya ya, dibawa pulang ke rumahnya gitu. Jadi itulah teman-teman, terkadang pengurusan visa itu juga untuk visa itu nggak segampang itu ya. Terkadang kenapa sih teman-teman itu lama banget belum terbang, itu karena visanya belum turun gitu ya dari imigrasi Hong Kong ya, karena visa yang diurusin majikan tadi lewat agensi yang diajukan ke imigrasi itu belum turun, karena banyak orang. Jadi bukan cuma kita yang mengajukan visa, jadi banyak juga teman-teman yang lain yang bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri mana-mana juga banyak yang bikin visa gitu. Jadi kita harus dicek bener-bener apa bener itu majikannya itu, pokoknya harus dicek satu-satu. Jadi makan banyak waktu gitu, lama, kadang sampai berapa bulan gitu. Kalau ada yang terkadang sampai 6 bulan, 1 tahun, itu terkadang di cancel ya visanya kayak gitu. Kita nggak tahu, mungkin itu majikan kita sudah mengajukan visa tapi ternyata dicek sama imigrasi itu nggak valid gitu, kayak yang nggak oke, kayak nggak valid gitu kak, menurut mereka itu kayak ada sesuatu yang nggak beres, jadi visanya nggak dikasih. Nah, terus kalau visa kita di stop, nggak dikasih visa, itu biasanya untuk mengurus visa lagi itu nunggu waktu ya. Kalau nggak salah aku agak lupa sih 3 apa 6 bulan gitu baru kita bisa mengurus visa kembali gitu. Jadi teman-teman harus sabar ya, karena memang prosesnya seperti itu, dan itu nggak bisa kita ganggu gugat. Itu adalah peraturan di setiap negara penempatan masing-masing, itu adalah peraturan negara mereka ya. Aku rasa di negara-negara manapun sama ya. Kalau kita mengajukan visa, karena aku dulu mau ke Jepang, aku pernah mau liburan ke Jepang, itu aku aplikasi visa Hong Kong. Aku aplikasi visa Jepang, itu aku dikasih tahu kalau dokumen kamu sudah masuk di kantor aku, terus aku nggak kasih kamu visa, maka kamu nggak bisa membuat visa Jepang lewat negara manapun sebelum 6 bulan. Jadi aku harus menunggu gitu ya, 6 bulan apa 3 bulan ya, aku hampir lupa ya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Jadi itu tadilah teman-teman prosesnya bagaimana kita kerja ke luar negeri ya, itu banyak banget prosesnya. Jadi nggak segampang itu. Jadi teman-teman harus siapkan mental, harus sabar, terutama badan harus sehat, dan siapkan segala sesuatunya. Dan semoga teman-teman sukses ya, semuanya bisa sukses dan semuanya bisa berhasil, tergantung dengan keinginan kita masing-masing dan kerja keras kita masing-masing tentunya. Oke, sekian dulu ya sharing-sharing dari aku. Kita ketemu di my next video. Bye-bye.